Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orija Fitriani dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan materi tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat dan prosesnya. Lalu, gimana caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi berikut. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya, ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. 1. Identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Lalu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. 1. Menggunakan kalimat pasif. Kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Ketiga, terdapat istilah ilmiah. Keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kelima, bersifat informatif. Gitu materi eksplanasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.